إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق الله العظيم وصدق الله الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيد الساكرين الحمد لله رب العالمين. Alim ulama yang saya muliakan, tokoh-tokoh masyarakat, para umarok, tokoh pemuda, ketua masjid, para imam, tokoh pemuda, dan jemaah sholat maghrib, wabil khusus jemaah musyawarah sahnya, baik yang di dalam ataupun yang di luar, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur hari ini kita kepada Allah dijadikan manusia. Kenapa? Manusia adalah makhluk Allah sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk. Maka hari ini sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluknya Allah, manusia, makhluk yang paling mulia. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alim ulama katakan bahwasanya malaikat saja kalah mulianya dengan manusia. Karena apa? Manusia mempunyai sifat taat ada, sifat seperti hewan ada, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemuliaan kalau manusia ini mengikuti sifat taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat maghrib sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan dunia sementara akhirat selama-lamanya hanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu Allah yang menciptakan kita. Allah menciptakan seluruh makhluk, 18.000 makhluk ini Allah ciptakan. Jadi kalau ada orang bisa menciptakan nuklir, ini bohong. Ada orang bisa ciptakan mesin uap, ini bohong. Karena yang punya hak ciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada bisa mesin uap? Karena dia manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dikasih otak oleh Allah. Jadi bukan manusia yang menciptakan mesin uap, bukan manusia yang menciptakan segala, tapi Allah yang menciptakan segala. Manusia hanya bisa menemukan saja. Allah Maha Mencipta. 18.000 makhluk Allah ciptakan. Setelah itu Allah pula yang memberikan rezeki. Tidak ada makhluk yang di dunia, baik ada belahan bumi ini melata ini, semua ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi kata Allah dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wa
wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Sesungguhnya aku yang memberi rezeki kepadamu, bukan kamu yang memberi rezeki kepadaku, kata Allah. Jadi hadirin, kalau kita sebagai bapak mengakui kita ini bisa ngasih rezeki, bisa ngasih uang pada anak kita ini, salah kaprah. Salah kaprah. Jadi anak yatim nggak bisa makan loh kalau kita bisa mengasih rezeki anak kita ya. Yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu tanamkan kepada anak-anak kita, pada istri kita. Tanamkan yang mengasih rezeki ini Allah. Saya nanya berapa saja. Setelah memberi rezeki yang memelihara pun Allah, Pak. Kita ini nggak punya daya dan upaya. Yang punya daya dan upayanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa, Pak. Coba sekarang seandainya anak kita masuk rumah sakit, Pak. Kita jaga 1 hari 1 malam nggak tidur, sampai 3 hari 3 malam nggak tidur, jaga anak kita kira kuat nggak, Pak? Ada yang kuat 1 minggu nggak tidur jaga anak kita sakit, bohong kalau ada yang kuat. Tapi Allah tidak pernah tidur, jaga kita, Pak. Allah yang jaga kita. Karena apa? Seandainya sekejap Allah tidur, maka di dunia akan hancur. Planet-planet bertumburan, bintang-bintang jatuh, gak ada yang jaga. Maka Allah pelihara kita. Suasana nampak dan tidak nampak ini semua dari suasananya Allah Subhanahu wa taala. Katanya kalau ada AC masjid ini dingin lah. Tapi Allah berubah bisa saja. Buktinya orang-orang yang berangkat ke Mekah, Pak. Boleh tanya orang-orang berangkat ke Mekah. Di Mekah itu, di Ka'bah itu, Pak, itu nggak ada aling-alingnya, ya Pak Ji ya. Tapi boleh ditanya, panas terik, dingin apa panas Pak Ji? Dingin. Padahal mataharinya di Mekah tuh jarang hujan, Pak. Coba kalau kita di sini, Pak. 1 jam sampai jam 12 menginjek aspal, boleh kalau kuat, jagoan. Tandanya apa? Yang ngasih suasana segala keadaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Mekah itu boleh tanya yang naik haji, Pak Haji Kasmon boleh tanya. Panas terik, berdiri di situ dingin, nggak panas. Coba kalau kita berdiri di aspal 1 jam saja, jam 12, kalau pas lagi panas-panasnya, boleh kalau kuat, alhamdulillah dia. Tandanya dia kakinya nggak pakai sendal. Pertanda yang memberi suasana dan keadaan ini Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita tanamkan. Suasana sedih Allah yang ngasih, suasana gembira Allah yang ngasih. Jadi kalau kita lagi senang, ini Allah kasih, Pak. Datangnya kita ke masjid ini karena Allah sayang sama kita. Bukan karena kebiasaan kita, rumah kita dekat dengan masjid, bukan. Allah sayang sama kita. Maka dalam kalimat tadi dikatakan oleh Allah, la in sakartum la azidanakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah nikmat. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Jadi begitu kita telinga kita badan kita lagi sehat, Pak, dengar azan Allah Akbar datang ke masjid, ini kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka Allah akan kasih tambah dia. Apa tambahnya? Semakin hari dia semakin taat sama Allah. Kalau orang ini tidak mensyukuri nikmat yang akan aku berikan, kata Allah, wala in kafartum in azabi lasadid. Bila kamu kufur atas nikmat yang aku berikan, tunggu azabku amat pedih. Apa azabnya? Azab itu bukan hanya bala bencana, bukan. Malas sholat itu azab. Malas baca Quran itu azab. Benci dengan perkara-perkara kebaikan itu azab namanya. Kalau kita sayang sama diri kita, Pak, kita berbuat kemaksiatan, tidak taat sama Allah, kita takut. Kalau dia tidak sayang sama dirinya, tandanya dia nggak sayang sama dirinya. Nah,
sholat, nggak sayang sama dirinya. Maka hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tambah nikmatnya. Hari-hari dia buat kaki dia ini untuk taat sama Allah saja, Pak. Matanya untuk taat sama Allah, telinganya untuk taat sama Allah, sampai hatinya pun taat sama Allah. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan itu katanya di hati, Pak, kata Allah. Coba sekarang seandainya kita punya mobil, yang senang hati apa mata, Pak? Yang tenang siapa? Hati kita. Misalnya ada orang habis kerja, gajian, dapat gaji 2.500.000. Yang senang siapa? Hatinya senang. Ya kan? Senang hatinya. Bukan matanya yang senang, bukan hati. Maka kata Allah, Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Sungguh hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi Pak, kalau seandainya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan itu Allah letakkan dalam harta, maka orang kaya ini paling bahagia. Orang kaya paling bahagia karena dia banyak harta. Dan seandainya kejayaan, ketenangan, kebahagiaan Allah letakkan dalam jabatan yang tinggi, maka para pejabat yang paling bahagia. Kenapa? Tidak adil. Kebahagiaan itu hanya taat kepada Allah. Dalam hatinya ada kebesaran Allah, ada agama. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu agama? Segala aspek kehidupan Rasulullah itu adalah agama. Bangun tidurnya Rasulullah bagaimana, makannya Rasulullah bagaimana, bahkan hadirin ke WC-nya Rasulullah SAW itu kalau kita ikuti maka itu dihitung mengamalkan agama. Sekarang kita ini nggak mampu mengamalkan agama, Pak. Bukan kita nggak bisa, nggak mampu. Sekarang ini kita nggak mampu mengamalkan agama secara sempurna. Gak usah ngomong yang mulu-mulu. Keluar dari rumah saja kita ucap salam sama istri kita malas, Pak. Betul nggak? Ya kan? Betul ini. Padahal kata Rasulullah, berikanlah salam ketika kamu masuk rumah dan ucapkan salam ketika kamu meninggalkan rumah. Jadi ini amal agama ini. Perkara seperti ini aja kita sepelekan. Kita mau pergi masjid saja ngomong, Bu, saya ke masjid ya. Assalamualaikum. Ini sunnah. Kenapa? Kita titip salam, kita menyelamatkan keluarga kita. Begitu kita ucap salam, maka malaikat akan masuk menemani rumah kita, Pak. Jaga diri kita. Begitu kita masuk rumah, ucapkan salam, Assalamualaikum. 2.000, 7.000 malaikat masuk rumah kita. Ini kadang-kadang enggak masuk plus saja, ya kan? Ini agama, ini perkara yang sepele, Pak. Ini malu masuk keluar rumah, keluar rumah ucap salam. Bagaimana kalau kita ketemu saudara-saudara kita? Kata Rasulullah, tanda-tanda hari kiamat orang mengucapkan salam dengan orang yang dikenal saja. Ya sekarang ini, coba Bapak kalau ketemu sama orang yang di luar sana yang kenal, nggak mau ucap salam. Padahal kata Rasulullah SAW, maksud daripada tujuan sholat apa? Membawa sifat-sifat ketaatan Allah di dalam sholat, dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam sholat kita ucap salam, di luar sholat juga tebarkan salam, kata Rasul, tebarkan salam. Assalamualaikum. Jadi Pak, kalau ada orang marah, begitu mukanya marah, ucapkan salam. Setannya pasti lari. Mana kata Pak Yai Jeron almarhum, kalau ada orang ucap mukanya itu marah, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Yang marah itu setan. Maka ketika kita ucapkan salam, orang itu pasti lari. Setannya pasti lari. Pasti tunggu orang itu. Apalagi sampaikan kebesaran Allah. Ya. Karena kita mendoakan dia. Ini baru sebagian kecil saja sunnah Rasulullah SAW. Belum dari segi pakaiannya, belum dari segi makannya, belum dari segi apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Muamalahnya, muasyarahnya, akhlaknya Rasulullah belum, Pak. Kita baru sebagian kecil yang ada di kehidupan rumah kita saja. Makannya Rasulullah bagaimana? Kenapa hari-hari
Kenapa kita penting sampaikan makannya Rasulullah? Karena hadirin, sekarang banyak orang Islam makan pakai tangan kiri, minumnya berdiri, nggak pakai baca bismillah lagi. Pakai tangan kiri minumnya, Pak. Maka kata alim ulama, untuk memindahkan dari tangan kiri ke tangan kanan ini perlu hidayah. Ya. Perlu hidayah, Pak. Karena ini jadi asbab. Kalau kita makan minum pakai tangan kiri, Pak, Masya Allah. Cari duitnya sudah benar, cara Rasulullah, ya Pak ya. Sudah itu kita kerjanya kerja cara Rasulullah, Pak. Ya kan? Halal, tapi cara menggunakannya nggak cara Rasulullah. Dihitung, dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja kita sudah halal, dagang misalnya. Duitnya halal dong. Begitu kita cara minum, cara makannya menggunakannya nggak cara Rasulullah. Minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, berlari lagi makanya, maka ini tidak dihalalkan oleh Allah. Akan mendapat hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang halal akan dihisab, harta yang haram akan diazab. Jadi supaya nggak dihisab bagaimana? Itu contoh Rasulullah. Karena kata Allah, kita ini akan dituntut, Pak. Semua apa yang kita dituntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau nggak ikut contoh Rasulullah SAW. Hadirin sama-sama rahmat Allah, ini Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita cinta kepada Allah, nggak ikut contoh Rasulullah, maka tertolak cinta kita kepadanya. Salat kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah itu salat dengan contoh Rasulullah SAW. Apa salat contoh Rasulullah? Berjamaah. Di mana azan dikumandangkan. Kenapa? Salat ini seperti kepala pada badan. Sekarang seandainya ada orang datang ke rumah kita nggak punya tangan, minta nasi sama kita, dikasih, Pak. Nggak punya kaki, ya. Dikasih, nggak punya tangan, nggak punya kaki, datang ke rumah kita masih kita terima sebagai tamu. Punya tangan, punya kaki, nggak punya kepala, siapa yang menerima, Pak? Nggak mau menerima. Itulah dicontohkan sholat itu seperti kepala pada badan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena apa? Hadirin sama-sama hormati Allah. Sesungguhnya amal yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Baik sholat orang itu, maka baiklah seluruh amalnya. Jadi sholat yang baik bagaimana? Ikut contoh Rasulullah. Di mana azan dikumandangkan, berjamaah, sudah itu tepat waktu. Sudah ada contoh-contohnya, sudah ada ininya. Dalil-dalilnya semua sudah ada. Dan inilah yang dipunyai oleh sahabat. Sahabat ini yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, sehingga sholatnya sahabat bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita, sholat kita nambah masalah. Ya, sholat lagi. Ya. Jadi menambah masalah sholat ini bagi kita, Pak. Bukan menyelesaikan masalah. Ya, azan lagi, dengan azan pusing. Ya kan? Dengar azan pusing, Pak. Maka ini orang ini yang dikasih azab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak suka dengan perkara kebaikan. Jadi yang namanya azab itu bukan gempa bumi saja. Bukan. Kita benci dengan perkara kebaikan, itu azab namanya, Pak. Maka hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh itu amal ikut contoh Rasulullah. Sudah itu saja. Kenapa para sahabat dapat ridho dari Allah? Karena ikut contoh Rasul. Jadi untuk dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ikut contoh Rasul. Ikut contoh Rasulullah SAW. Dapat ridho sudah. Gak usah yang aneh-aneh. Maka hadir sama-sama dirahmati Allah. Setelah sholat belajarlah ilmu sholat. Alhamdulillah, Pak. Ini di sini sudah banyak belajar ilmu agama, ya kan? Sudah belajar tajwid, belajar zikir. Alhamdulillah, ya kan? Suasana agama hidup. Barang siapa yang mendatangi majelis ilmu, kata Rasulullah, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Nah,
Malaikat-malaikat akan Allah bentangkan untuk apa? Untuk memberikan jalan, mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, satu ayat Al-Quran ini Pak, misalnya satu huruf saja, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ini Allah akan berikan kebaikan 10 hasanah. Aku tidak katakan alif lam itu satu huruf, tapi kata Rasulullah, alif lam satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi tiga huruf kali 10, 30 kebaikan. Nah kalau kita belajar tajwid di sini, belajar agama, belajar Al-Quran di sini, masya Allah, jalannya saja sudah mudahkan akan menuju surga. Nggak ada ruginya. Barang siapa yang mempelajari satu ayat dari ayat-ayat Allah, kata Allah, maka ini lebih baik daripada ibadah 100 rakaat. Belajar Al-Quran ini Pak. Dan barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu, kata Rasulullah, diamalkan atau tidak diamalkan, ini lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Coba. Gak ada ruginya kita belajar ini. Ya, gak ada ruginya. Jadi alhamdulillah. Kalau dulu Pak, seorang Imam Bukhari, gurunya berapa? 1000 gurunya Pak. Mau mempelajari satu hadis ini Imam Bukhari Pak, datangnya seorang sahabat, anaknya daripada Zaid bin Sabit, duduk di depan rumahnya, karena dia nih tahu ini anaknya sahabat, tahu ilmunya, duduk di depan rumahnya berapa hari? Karena dia nggak keluar, 3 hari ditunggu rumahnya. Gak taunya anak Zaid bin Sabit nggak ada di rumah. Lagi dakwah, ditunggu sama Imam Bukhari. Untuk apa? Mendapatkan satu hadis. Nah, kita enak, ya kan? Dapatkan berapa hadis di musola, nggak capek-capek kita. Kok kita malas? Ya. Fadilahnya banyak sekali menuntut ilmu nih hadirin. Dan ilmu itu adalah yang datangnya dari Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Bagaimana cara mendapatkannya? Ajak orang-orang untuk datangi majelis-majelis ilmu, fadail, masail, antara perkara-perkara fikih. Fikih ini penting lah. Jangan sampai kita nggak tahu masalah fikih lah. Ya, apa itu guna air? Bagaimana cara membersihkan najis? Ini harus. Saya penting sholat, jangan. Kita memang tadinya sholat, tapi belajar lagi. Dan hadir sama-sama di hadapan Allah, yang penting kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Zikir lah. Kenapa? Kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, maka ilmu ini akan menjerumuskan kita mendapat sifat sombong. Kalau tidak dilandasi dengan zikir. Maka kata Imam Syafi'i, Imam Maliki, ilmu ma zikir, orang berilmu harus zikir, orang zikir harus punya ilmu. Dan dua ini nggak bisa dipisahkan. Kalau ada orang bisa berilmu tapi dia punya zikir, maka dia nanti akan sombong, meremehkan orang Pak. Lu mah nggak tahu apa-apa. Pasti itu. Kalau dia zikir, nanti dia sesat Pak. Saya mah nggak perlu sholat lagi, saya sudah berzikir. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Maka ilmu zikir nggak bisa dipisahkan. Setelah itu bagaimana ikram muslimin kita Pak harus ada. Apa ikram muslimin? Memuliakan saudara muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Rasulullah. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Jadi bagaimana? Datang saudara kita, silaturahmi saudara kita. Kalau dia sakit, kunjungi. Datangnya cuma batena aja, bawa bingkisan lah, ya, gula kopi, seperti itu Pak. Sekali, 2 kali, 3, seterusnya sampai dia taat sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu semua yang dilakukan dengan ikhlas. Dan hadir sama-sama dengan Allah, kita muliakan alim ulama juga. Ya, ada guru-guru yang datang ke sini, kita muliakan Pak. Dan semua ini hanya didapat dengan keluar di jalan Allah. Jadi hadirin sama-sama dengan Allah, kami satu rombongan dari Musyawarah Mursaadah ini kemari untuk belajar menapak tilas, meniru-niru.
meniru-niru apa kerja sahabat dulu, meniru-niru bagaimana Rasulullah SAW ajarkan pada sahabat, yaitu belajar taklim pagi, tawajuh, dengarkan hadis-hadis Rasulullah. Sudah itu belajar silaturahmi pada saudara-saudara kita. Dan sekaligus Pak, kami memberi kabar bahwasanya nanti tanggal 28 November ada pertemuan di Masjid Kebon Bibit. Diharapkan seluruh warga Bandar Lampung, siapapun dia boleh hadir ke sana karena akan dihadiri oleh ulama-ulama seluruh Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Jadi apa yang kita dengarkan di sana Pak? Yang kita dengarkan di sana pertama pentingnya memakmurkan masjid. Kedua pentingnya silaturahmi. Ketiga bagaimana kita tahu cara menggunakan harta kita, diri kita, waktu kita sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sana bukan hanya duduk-duduk saja Pak, tapi kita punya pikir sana. Pulang dari sana nanti kita punya pikir, oh masjid saya, oh masjid saya. Jadi hadirin, semoga kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama buat hadiri ke sana. Satu orang minimal bawa 2 orang. Satu orang minimal bawa. Diharapkan dari satu masjid itu 10 orang hadir ke sana. Karena insya Allah akan hadir 5.000 orang untuk duduk di sana. Supaya apa? Supaya sama-sama kita punya risauan. Kita punya risau masjid kita ini Pak. Kenapa masjid kita kosong? Karena laki-lakinya malah sholat berjamaah. Kenapa laki-lakinya malah sholat berjamaah? Karena laki-lakinya malas keluar di jalan. Itu saja. Nanti kalau dia sudah keluar 1 hari, 2 hari, 3 hari, insya Allah nanti punya risau Pak. Yang tadinya dia nggak mau buat taklim di sini, buat pengajian di sini, punya risau. Nah alhamdulillah ya, sudah ada taklim, ya kan? Sudah ada pengajian-pengajian. Maka hadirin sama-sama rahmati Allah, ini perlu kita apa namanya tuh? Istiqomahkan. Jangan sampai usaha ini baru-baru aja anak-anak, jangan. Ya, mesti sama teman-temannya terus sampai mencetak sini bisa mulakan seorang ulama. Ya kan? Bisa mencetak orang-orang ahli fikih. Insya Allah seperti itu. Barang siapa yang bisa mewujudkan seperti itu, maka orang yang pertama, vokasi yang pertama, yang punya pikir seperti itu amalnya akan mengalir ke dia. Masya Allah, ya kan? Kita punya niat seperti itu. Bagaimana orang-orang yang ada di sini bisa tahu ilmu agama semua dan ditaskil, diajak keluar di jalan Allah. Supaya apa? Supaya punya pikir diri harta orang beriman itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, yaitu untuk belajar di jalan Allah. Bagaimana cara menggunakannya? Maka insya Allah nanti kalau sudah belajar ilmu agama, ajak keluar 3 hari. Bentuk jemaah keluar 3 hari dari musola Sahamiyah. Kenapa? Keluar 3 hari ini bukan amalan jaulah, bukan amalan tablik, tapi amalan masjid-masjid, musola-musola yang ada di seluruh dunia. Kenapa? Amalan-amalan ini yang akan menjadi tameng-tameng azabnya Allah akan. Jadi nanti Pak, kalau di sini bisa bentuk jemaah 3 hari, keluar ke masjid musola Nusada atau kemana, nanti ini terus akan mengalir Pak, terus mengalir. Yang penting kita punya niat seperti itu, bagaimana kita mewujudkan jemaah-jemaah cikal bakal generasi-generasi kita untuk memakmurkan masjid ini. Jangan sampai masjid atau musola Sahamiyah ini tidak ada regenerasinya. Anak-anak muda kita pasti jangan jangan takut-takut kita ngajak anak-anak muda untuk belajar ilmu agama. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah yang berkampun. Dan marilah kita sempurnakan majelis ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.